Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam hadas. Nah, di sini hadas itu adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis seperti haid, nifas, dan lainnya, sehingga menyebabkan seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan sholat. Atau dengan ungkapan lain, hadas adalah keadaan yang menyebabkan menjadi tidak suci. Nah, sedangkan di sini hadas itu dibagi menjadi beberapa macam lagi. Nah, yang pertama itu adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah kondisi hukum di mana seseorang tidak dalam keadaan berwudu, entah memang karena asalnya belum berwudu ataupun sudah berwudu tetapi batal lantaran melakukan hal-hal tertentu. Nah, di sini misalnya itu seseorang yang tertidur secara hukum batal wudunya. Nah, terus kemudian penyebab dari hadas kecil. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan bagian belakang. Dan yang keluar itu bisa saja termasuk benda cair seperti air kencing, pokoknya sesuatu yang keluar dari dua pintu tersebut. Bisa nanti gas atau pokoknya sesuatu lah yang keluar dari dua pintu tersebut, itu menyebabkan hadas kecil. Yang berikutnya adalah tidur yang bukan dalam posisi tamakun di atas bumi. Tidur yang membatalkan wudu itu adalah yang membuat hilangnya kesadaran seseorang, termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. Sedangkan tidur sambil duduk tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri tidak termasuk membatalkan wudu. Terus yang berikutnya adalah hilang akal. Nah, hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Seseorang minum khamr dan hilang akalnya karena mabuk, maka wudunya batal. Demikian juga orang yang sempat pingsan tidak sadarkan diri juga batal wudunya. Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit ayan di mana kesadarannya sempat hilang. Jadi orang-orang yang mengalami keadaan ini itu diwajibkan untuk wudhu kalau mau sholat. Terus yang kemudian berikutnya adalah menyentuh kemaluan. Terus yang berikutnya itu adalah menyentuh kulit lawan jenis. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada lapisan atau penghalang termasuk hal yang membatalkan wudhu. Di dalam mazhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram termasuk membatalkan wudhu. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka memandang demikian. Terus yang berikutnya itu adalah larangan saat berhadas kecil. Ada beberapa larangan bagi mereka yang sedang dalam keadaan hadas kecil. Di antaranya melakukan sholat, menyentuh mushaf, tawaf di seputar Ka'bah, dan khutbah Jumat. Yang nomor 1, melakukan sholat. Untuk melakukan sholat diwajibkan berwudu, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Terus yang kemudian adalah menyentuh mushaf. Jumhur ulama umumnya menyatakan bahwa diharamkan menyentuh Al-Quran bila seseorang dalam keadaan hadas kecil atau dalam kata lain tidak punya wudu. Yang berikutnya adalah tawaf di seputar Ka'bah. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berwudu untuk tawaf adalah fardu. Kemudian khutbah Jumat. Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, menyampaikan khutbah Jumat itu disyaratkan dalam keadaan suci dari hadas kecil, karena kedudukan khutbah Jumat merupakan bagian dari sholat Jumat. Terus kemudian yang berikutnya adalah bertoharoh dari hadas kecil. Bertoharoh dari hadas kecil itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan wudu dan tayamum. Namun tayamum itu hanya diperbolehkan manakala semua syarat wudu sudah tidak ada lagi. Dan tayamum itu sebenarnya bukan hanya mengangkat hadas kecil saja, tetapi juga termasuk hadas besar. Nah, dan berikutnya kita akan membahas yaitu hadas besar.
Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang itu sedang dalam keadaan janabah, dan janabah itu adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, maka janabah tidak identik dengan kotor. Adapun penyebab kenapa seseorang menyandang status janabah diantaranya adalah keluar mani. Dalam hal ini, orang yang mengalami keluar mani baik disengaja maupun tidak sengaja, meski dia telah mencuci maninya dengan bersih lalu mengganti bajunya dengan baju yang baru, tetap belum dikatakan suci dari hadas besar hingga selesai mandi janabah. Penyebab hadas besar. Hal-hal yang bisa mengakibatkan hadas besar antara lain adalah keluar mani, bertemunya dua kemaluan atau bersetubuh, terus meninggal dunia, mendapat haid, nifas, dan melahirkan bayi. Ketika penyebab pertama itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, sedangkan 3 penyebab yang terakhir itu hanya terjadi pada perempuan saja. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas satu persatu tentang penyebab hadas besar. Yang pertama adalah keluar mani. Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapatkan janabah, baik dengan cara sengaja atau tidak sengaja. Namun ada sedikit perbedaan pandangan dalam hal ini dalam antara para fuqaha. Mazhab Hanafiyah dan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan keluarnya mani itu karena syahwat atau dorongan gejolak nafsu, baik keluar dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang penting ada dorongan syahwat seiring dengan keluarnya mani, maka barulah diwajibkan untuk mandi janabah. Sedangkan untuk mazhab Syafi'i itu memutlakkan keduanya, baik maninya itu keluar karena syahwat ataupun karena sakit, semuanya tetap diwajibkan untuk janabah. Sedangkan air mani laki-laki itu mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan wadi dan mazi. Pembagiannya seperti ini perbedaannya. Dari aromanya, air mani itu memiliki aroma yang ajin atau adonan roti, dan seperti telur bila sudah mengering. Keduanya dengan cara memancar. Yang ketiga adalah cara rasa lezat ketika keluar, dan setelah itu syahwat pun menjadi mereda. Terus yang berikutnya adalah bertemunya dua kemaluan. Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dan istilah ini disebutkan dengan maksud bersetubuh atau jima, dan para ulama membuat batasan dengan lenyapnya kemaluan atau masuknya ke dalam faroj wanita atau faroj apapun, baik faroj hewan, termasuk juga bila dimasukkan ke dalam dubur, baik dubur wanita maupun dubur laki-laki, baik orang dewasa atau anak kecil, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, semuanya itu diwajibkan mandi di luar larangan perilaku itu. Hal yang sama berlaku untuk wanita bila farojnya dimasuki oleh kemaluan laki-laki, baik dewasa atau anak kecil, baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan, dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, termasuk juga bila dimasuki duburnya. Semua itu mewajibkan mandi di luar masalah larangan perilaku. Semua itu disebutkan di atas, termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi meskipun tidak sampai keluar air mani. Terus yang berikutnya adalah seseorang yang meninggal dunia. Seseorang yang meninggal dunia itu maka wajib atas orang lain yang masih hidup untuk memandikan jenazahnya. Terus kemudian adalah haid. Haid itu atau menstruasi adalah kejadian alamiah yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Nah, keluarnya darah haid ini itu justru menunjukkan bahwa wanita tersebut dalam keadaan sehat. Terus yang berikutnya adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah meski bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan atau melahirkan, maka wajib atas wanita tersebut untuk mandi janabah. Terus yang kemudian melahirkan.
seseorang wanita yang melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Artinya meski seseorang wanita tidak mengalami nifas, namun tetap wajib atasnya untuk mandi janabah lantaran persalinan yang dialaminya. Kemudian yang berikutnya, larangan saat berhadas besar. Yang nomor 1 itu sholat. Yang nomor 2 itu sujud tilawah. Yang nomor 3 itu adalah tawaf. Yang nomor 4 memegang atau menyentuh mushaf. Terus yang nomor 5 itu melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang nomor 6 itu masuk ke masjid. Jadi seseorang yang dalam keadaan janabah itu tidak boleh masuk ke masjid. Terus kemudian adalah bertoharoh dari hadas besar. Untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar, ritual yang harus dijalankan adalah mandi janabah. Dan dalam kondisi tidak ada air, mandi janabah itu bisa digantikan dengan tayamum yang sesungguhnya bukan hanya berfungsi untuk sebagai pengganti wudu, tetapi juga berfungsi sebagai pengganti janabah. Maksudnya apabila seseorang itu yang terkena janabah tidak perlu bergulingan di atas tanah, cukup baginya bertayamum saja, karena tayamum bisa mengganti 2 hal sekaligus, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Demikian penjelasan saya. Untuk selanjutnya, masing-masing dari para siswa itu saya harapkan untuk membuat kelompok. Masing-masing kelompok saya beri nama najis, maksud saya nama hadas kecil dan hadas besar. Tapi sebelum itu apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Nah, untuk kelompok yang hadas besar itu nanti membuat, maksud saya nanti mencari buku-buku literatur di perpustakaan itu ada banyak. Tolong nanti di situ mendiskusikan untuk yang kelompok hadas kecil itu mendiskusikan dengan hadas kecil. Nanti dicari di bukunya, nanti masing-masing kelompok itu harus bisa menjelaskan dan bisa memahami dari buku-buku tersebut. Terus kemudian untuk yang kelompok hadas besar juga mencari buku yang ada di perpustakaan atau modul-modul yang ada di perpustakaan atau ya seperti yang hadas kecil tadi. Nanti diharapkan masing-masing kelompok itu membuat ringkasan tentang hadas yang telah didiskusikan. Nah, masing-masing kelompok nanti setelah diskusi, setelah mencari buku, kemudian diskusi antar kelompok, kemudian dibuat ringkasan. Setelah dibuat ringkasan, nanti diharapkan dari masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil ringkasan tersebut berdasarkan dari hasil-hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Untuk tugasnya nanti minggu depan. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.